anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, itu kalau negara tidak hadir, mereka nggak akan bisa meretas belenggu kemiskinan. Insight. Apakah dengan berkurangnya beban keluarga miskin ini nantinya sekolah rakyat efektif ini bisa efektif memutus mata rantai kemiskinan antar generasi? Ya, tentu saja anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, itu kalau negara tidak hadir, mereka nggak akan bisa meretas belenggu kemiskinan. Dan dari banyak sejarah, belenggu kemiskinan atau lingkaran setan kemiskinan itu hanya bisa diputus melalui proses pendidikan. Betul. Karena itulah yang membuat mereka mobilitas sosialnya naik. Kalau tidak, ya mereka akan terpuruk terus dalam lingkungan yang seperti itu, dan tentu saja ini jauh dari tujuan kehidupan bernegara kita. Karena negara kita kan ingin masyarakatnya adil, makmur, sejahtera, dan cerdas. Artinya jangan sampai ada anak-anak di Indonesia tidak memperoleh akses pendidikan yang baik. Dan akses pendidikan ini tentu saja negara yang bertanggung jawab. Mengapa? Ya karena ini amanah di dalam Undang-Undang Dasar, amanah di dalam konstitusi. Banyak orang mengatakan itu, Mas Doni, kenapa yang mengurusi Kemensos begitu kan, tidak langsung dengan Kementerian Pendidikan. Ini karena urusannya agak berbeda sedikit. Menurut saya, karena memang kan di dalam undang-undang kita itu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya mereka yang dalam keadaan ekstrim itu negara wajib hadir. Dan Pak Prabowo melihat ini kalau nggak lewat masuk di sini, kan yang menjadi target sasaran adalah anak-anak dari keluarga yang didampingi oleh tim dari Kementerian Sosial selama ini yang memang mendampingi anak-anak dari keluarga harapan itu. Nah, ini yang sudut pandang yang memang harus dibedakan, tetapi di dalam praktiknya memang perlu bekerja sama dengan kementerian, karena dalam undang-undang sistem pendidikan nasional kita kan di undang-undang dasar kita diminta membangun satu sistem yang sama, maka jangan sampai ada sistem yang berbeda-beda, bahwa prakteknya ada lebih fleksibel dan lain-lain. Kan kita ada pendidikan formal, non formal, informal, sehingga itu bisa lebih fleksibel. Berarti ada kerjasama antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pendidikan juga ya Pak ya? Oke. Dan juga mungkin dengan Kementerian Agama, karena di beberapa daerah mereka mungkin lebih kuat kultur tradisi keagamaannya, sehingga dengan Kementerian Agama bisa mereka bekerja sama.